punishment. Jadi kita itu kebanyakan di Indonesia itu dikenalnya sebagai punishment. Saya pikir kenapa nggak kita kembangkan juga sistem rewardnya? Karena kalau di negara-negara maju sebenarnya kata punishment itu sudah nggak digunakan lagi. Jadi tidak lagi menggunakan term reward and punishment. Tidak ada manusia yang suka dipunish, dicambuk itu nggak suka. Yang kita kembangkan adalah sistem reward. Nah, memang dalam sistem reward itu ada positive reward, ada negative reward. Jadi kalau dari Bang Jambi yang Kadit SDM ya, itu cocok sekali materinya ini. Kalau kita bicara positive reward, ketika dia achieve, maka berikan positive reward. Kalau dia nggak achieve, maka kita improve, kita dorong. Itu disebut sebagai negative reward, bukan dihukum. Jadi salah selama ini pendekatannya, ya. Jadi kalau pendekatannya hukum itu adalah pendekatan orang penjajah Belanda menjajah Indonesia, gitu. Biasanya pendekatan penjajah dengan negara jajahan, gitu. Di dalam setelah merdeka, post kolonialis, negara-negara post kolonialis harusnya tidak menggunakan istilah ini, gitu, punishment. Jadi kalau kita pakai teori, sebenarnya ada di dalam bahasa Indonesia yang kurang pas. Kalau kita dengar kata reward itu cenderung pengertiannya adalah uang, ya. Sebenarnya diterjemahkan di Indonesia itu reward itu adalah re dan ward, jadi perawatan ulang. Ward itu kan tempat perawatan, ya. Kalau ward di rumah sakit, ya, itu reward, jadi merawat ulang. Nah, merawat ulang itu supaya hubungan baik antara organisasi dengan individu itu berjalan, ya, membangun hubungan baik. Karena kepentingan organisasi tidak selalu sama dengan kepentingannya individu, kepentingan pegawai, ya. Nah, dengan adanya reward ini, ya, ada terjadi pengembangan hubungan baik, hubungan kerjasama yang baik. Nah, kalau dipakai teoritis, sebenarnya definisi sistem penghargaan itu jangan rancu dengan pengertiannya penghargaan. Penghargaan itu kan substansinya yang kita harus bangun itu sebenarnya sistem penghargaan. Reward system. Reward system are any types of compensation or incentive programs. Jadi dia itu sebenarnya program, ya, program atau strategi atau aktivitas, gitu. Jadi kegiatan-kegiatan, ya. Jadi dia kegiatan-kegiatan atau program atau strategi dalam bentuk kompensasi, insentif, ya. Kan nggak mesti uang, ya. Program-program itu kita misalnya datang ke ruangan, diajak ngobrol dengan pimpinan, itu juga reward, gitu. Terus diajak mancing bersama, gitu. Itu reward sebenarnya, program sebenarnya. Di sini tadi Pak Enang bilang mengembangkan budaya kerja, ya kan? Sebenarnya termnya juga udah lama ya. Sebenarnya bukan budaya kerja sebenarnya. Sebenarnya budaya kinerja kan, performance culture sebenarnya. Tapi saya nggak tahu di Indonesia dibawanya jadi budaya kerja, work itu kan, jadi nggak ada culture work, itu nggak ada, yang adanya performance culture sebenarnya, kultur kinerja. Karena kultur kinerja itu kan memang supaya orang-orang itu gigih, gitu ya, gigih untuk mengecip tujuan organisasi. Jadi supaya dia mengecip tujuan organisasi harus ada satu reward system. Coba perhatikan di situ kata reward systemnya menggunakan kata S, ya. Dia menggunakan kata jamak, bukan sistem satu, gitu. Jadi sistem reward itu bisa bermacam-macam, gitu. Ada multiple system, gitu, bukan satu sistem, ya. Dan disitulah kita perlu kreatif, ya. Pada akhirnya are used to support the specific objective. Tergantung objektifnya mau kemana, gitu loh. Kalau misalnya objektifnya mau cari laba, ya programnya kayak gini. Kalau dia mau mengikat membangun hubungan kolaborasi, bentuk insentifnya beda lagi, gitu loh. Programnya beda lagi, gitu. Nah, jadi di OJK juga saya pikir bukan tujuannya untuk mencari pendapatan setinggi-tingginya kan, bukan laba. Dia pasti punya tujuan yang non monetary sebenarnya OJK itu. Karena itu pengembangan bentuk daripada program rewardnya akan berbeda, gitu.
dengan yang swasta. Nah, di bank juga begitu, saya lihat. Karena sekarang bank bukan lagi bottom line-nya nyari profit gitu. Kalau dia cari profit saja dia bisa kena pelanggaran sama OJK kan gitu kan Pak ya. Jadi dia jor-joran untuk promosi misalnya secara unethical ya. Itu langsung ketangkap sama OJK kena teguran gitu. Nah, jadi satu sisi itu kita harus ada inovasinya. Walaupun memang karena kita semakin ketat di Indonesia itu akhirnya menuju lady banker sekarang gitu kan. Karena takut dia lady banker. Makanya sekarang program di COVID mendorong supaya bankernya nggak lady lagi. Tapi sisi lainnya dia harus tidak boleh melanggar hukum. Makanya dia harus manage gitu loh. Dengan program-program yang satu sisi dia maju, reward system. Satu sisi dia dikontrol ya dengan adanya program-program yang dia harus comply kepada peraturan gitu. Jadi dua-duanya harus balance ya. Oke, jadi kita perlu pahami reward system tidak hanya soal uang, tidak hanya satu hal. Jadi reward system itu beragam, sistem penghargaan itu beragam bentuknya dan itu harus kreatif dikembangkan. Sampai sekarang tidak ada sebenarnya yang sudah perfect. Kalau kita mau cari reward systemnya siapa misalnya, apakah kita bilang di Kementerian Keuangan sudah paling bagus, apakah di OJK paling bagus, apakah di BI paling bagus gitu. Enggak juga, di bank-bank juga enggak. Itu kenapa makanya konsultannya reward selalu ada ya. Jadi kalau di lapangan tuh saya lihat ada yang memang fokusnya dia consulting reward gitu loh. Nah, kalau di mana di beberapa corporate yang bagus di internasional akhirnya sampai dia membentuk reward komite. Betul nggak Pak? Di Bank Jambi saya nggak tahu ada komite reward nggak? Sudah punya, ya kan? Di OJK ada nggak Pak? Komite reward Pak? Istilahnya kali ya. Ada sejenis itu kan. Jadi dia memutuskan berapa untuk kepala perwakilan gitu tuh harus ada lewat komite reward. Jadi si BI juga seperti itu gitu. Ada sebenarnya. Nah, jadi itu yang kita coba mengubah paradigma. Nah, kalau tujuannya sebenarnya secara detail yang saya coba kembangkan ini karena ini terkait dengan topiknya saya mencoba bereksperimen mencari bentuk sistem yang pas supaya para auditor itu bisa perform gitu loh Pak. Nah, karena itu tujuannya, coba next slide-nya, itu saya mencoba tujuannya adalah meningkatkan motivasi PEVA dalam melaksanakan pekerjaan yang memberikan dampak positif dan strategis bagi organisasi. Mungkin ada selama ini sistem penghargaannya, tetapi lebih banyak dia bukan yang strategis gitu. Jadi membawa dia ke organisasi, ke tujuan strategis organisasi itu tidak gampang, karena harus dibangun sistem program-program reward yang memang ke aspek strategis gitu. Jangan-jangan dia hanya sifatnya yang sifat operasional. Nah, kemudian meningkatkan prestasi kerjanya VEPA, nah kemudian mempertahankan VEPA yang berkinerja tinggi. Jadi kalau di BPKP namanya pejabat fungsional auditor, ya di APIP itu jabatannya pejabat fungsional auditor, mereka itu fungsional. Kemudian juga menciptakan rasa keadilan bagi VEPA yang berprestasi dan berkinerja tinggi, karena memang ada beberapa VEPA yang mungkin tidak merasa adil. Kan Indonesia kan apa namanya PGPS gitu ya. Apa kepanjangannya? Pintar goblok penghasilan sama gitu. Nah, kita harus udah mulai ubah gitu, harus ada satu sistem reward. Kemudian memberi rasa aman ya bagi mereka yang mau taking risk, bukan hanya yang avoiding risk, yang taking risk juga harus rasa aman, perlindungan, kesejahteraan dan kemudian happiness gitu. Jadi kalau pegawai itu happy ya, ada potensi organisasi itu berkinerja. Kalau organisasi sudah pegawainya nggak happy, udah dia malah jadi beban di organisasi gitu. Nah, kita tahu bahwa rekrutmen juga ada batasannya ya. Tidak semua perform ya ada balance, kadang-kadang menjaga harmoni gitu ya. Nah, tapi kita tetap harus memberikan aman bagi mereka yang memang perform dan juga nanti sejahtera dan bahagia. Oke, next. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini sistem reward kita itu untuk auditor itu belum berbasis kinerja individu murni, belum pure.
Jadi kebanyakan dia tuh berbasisnya apa ya? Tim sebenarnya. Lebih banyak tim, lebih banyak organisasi, karena mungkin kita cenderung menjaga harmoni. Nah, contohnya misalnya gini, kenaik gaji pokok berdasarkan pangkat golongan. Itu kan karena dia bikin angka kredit, kemudian dia naik, gaji pokoknya naik gitu. Kalau di BPKP gitu, sama dengan ASN lainnya, gaji pokok ya. Kemudian kita punya tunjangan kehadiran, tapi tunjangan kehadiran tunjangan kinerja. Tapi kalau kita bilang tunjangan kinerja itu kan namanya keren, tunjangan kinerja. Tapi sebenarnya diukurnya masih harian, bukan performa beneran gitu loh. Terus ada angka kredit berdasarkan penugasan yang berpengaruh ke gaji pokok. Jadi dia kalau dia melakukan penugasan tim, angka kreditnya naik gitu. Terus gaji pokok juga naik. Kemudian ada juga yang Satya Rencana Karya Satya berdasarkan masa kerja ya. Jadi kalau dilihat di BPKP itu sharing saya, sekarang yang jadi masalah auditor itu kebanyakan bekerja kalau ada surat tugas gitu. Jadi kalau nggak ada surat tugas dia nggak mau bekerja. Jadi motivasi bekerja atas motivasi sendiri itu tidak terbangun gitu ya. Yang dari inisiatifnya dia inovasi, dia juga cenderung defensif gitu ya. Jadi kalau dilihat dari ini, nah ini sama dengan hasil survei gitu di lingkungan BPKP. Jadi Pak Endang saya bikin survei nih sama tim. Jadi berpendapat sistem 86% itu angkanya Ponila apa. Saya bacain aja, 86% itu berpendapat sistem BPKP belum adil dan profesional. 99% setuju agar BPKP melakukan perubahan dalam sistem reward. Sistem reward berpengaruh terhadap motivasi responden. Mereka lebih menyukai sistem reward yang fair walaupun nilainya kecil. Nah, jadi sebenarnya kan menarik tuh. Dia yang dibutuhkan sama pegawai itu sebenarnya fairness gitu loh. Bukan soal angkanya gede atau kecil gitu loh. Kalau kita kasih dia gede tapi dia nggak merasa fair ya sama aja. Ya. Terus kemudian mutasi adalah reward yang paling diminati selain uang. Baik juga ya. Saya nggak tahu di OJK ya. Kayaknya kita perlu nanti survei lagi nih, Gusra ya. Kayaknya perlu. Musuhnya saya nggak mau jadi auditor, capek. Gitu. Terus responden lebih takut untuk dimutasi daripada dikurangi penghasilan. Oh iya, betul. Itu betul ya. Dia nggak naik pangkat daripada saya pindah. Iya, gitu loh. Terus penilaian kinerja berdasarkan komponen jumlah kerja, kualitas beban kerja, kualitas kerja, jumlah waktu kerja dengan bobot yang sama. Itu jadi komplainnya mereka ya selama ini. Nah, kalau kita lihat yang sekarang di BPKP, coba next lagi, dan juga pada umumnya di Indonesia, itu begitu kita identifikasi di BPKP itu sebenarnya oke, ada tanda Satya Lencana Karya Satria SKS ya kan. Nah itu sudah aturannya nasional ya Pak ya. Di OJK ada nggak ya? Ada nggak ya Satya Lencana nggak ada ya? Yang dari presiden nggak ada ya Pak ya? Itu berlakunya untuk ASN ya. Kita tuh ini Pak, ada masa kerja 10 tahun, 15 tahun, tapi insentifnya duit Pak. Oh insentif duit, bukan Satya Lencana ya. Bukan. Kalau Satya Lencana ini kan dari presiden. Kalau BPKP dari presiden. Terus 10, 20, 30 tahun. Saya udah 30 tahun. Udah 3 selesai, saya udah 3 rencana. Nah, kemudian ada juga yang itu pengembangan dalam bentuk adik kinerja. Itu BPKP yang kembangin. Ya. Nah, ini kita kembangin untuk PEVA, kemudian penghargaan PEVA menjelang atau dan memasuki batas usia pensiun, misalnya naik satu pangkat, satu jenjang, kemudian kenaikan luar biasa dan pengabdian PEVA, kemudian penghargaan PEVA berbasis poin. Nah, ini yang saya coba bangun menjadi semua komprehensif gitu Pak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya saling melengkapi ya. Jadi bukan hanya yang sifatnya Satya Lencana tadi yang 10, 20, 30. Tapi ada di kerja, ada juga dia sebelum pensiun atau masa pensiun, terus ada yang luar biasa, terus ada yang sifatnya berbasis poin, ya. Nah, yang saya ujikan itu yang berbasis poin sebenarnya Pak, ya. Yang berbasis poin tadi coba next. Nah, jadi waktu itu eksperimennya saya itu mulai dari membentuk tim agile, ya dengan SK Kepala Perwakilan.
kemudian tanggal 20 Mei ya SK-nya ya. Kemudian kita sebelumnya juga ada 5 Mei tanggal kondisi lapangan survei ya. Kita survei kemudian tanggal ini mungkin karena tanggal SK-nya tanggalnya mundur ya. Waktu draftnya sudah dari awal. Kemudian tanggal 16 Mei itu kita melakukan konsolidasi dengan pemangku internal, survei internal, kemudian kita inventarisasi permasalahan ya. Ini kita ngobrol-ngobrol ya waktu itu ya Pak ya, yang di vertikal sudah kita undang sebelum COVID ya. Nah, terus kemudian saya juga melakukan setelah kita desain tadi berdasarkan permasalahan, kemudian saya komunikasi ke diskusi dengan mentor di pusat, dengan kepala BKP juga sangat support ide ini ya. Kemudian diskusi ada dengan beberapa pihak ya. Kemudian saya membangun kesepahaman ya dengan pemangku eksternal, dengan bukan hanya internal BPKP, saya minta pendapat dari teman-teman di luar. Nah ternyata teman-teman luar tuh banyak yang tertarik gitu loh. Jadi saya kan punya grup birokrat menulis ya. Jadi ketika di sharing ke birokrat menulis itu responnya sama gitu. Jadi positif saya lihat ya. Jadi memang merasa ASN itu lebih banyak ke bebannya daripada reward sistemnya gitu. Jadi kemudian kita juga akhirnya membuat regulasi ya, keputusan dengan saya koordinasi dengan pusat, ternyata cukup regulasinya di internal peraturannya gitu. Jadi nggak perlu dari pusat karena dia sifatnya pilot project. Nah kemudian dari sana saya mulai bikin pilot projectnya kemarin. Nah jadi kita hitung-hitung timnya itu setelah saya lakukan pilot project kemarin akhirnya muncul jadi naskah akademik Pak. Jadi naskah akademiknya itu dalam bentuk peraturan BPKP. Jadi setelah kita bikin pilot project, kemudian kita kirim ke pusat, mudah-mudahan nanti jangka berikutnya, jangka menengah dan panjangnya bisa menjadi regulasi BPKP atau nanti jadi regulasi presiden kalau memang diperlukan regulasi presiden gitu. Jadi kita kemudian sampai di fase saya sampai di sini. Jadi fase berikutnya memang ada kalau dalam program proyek perubahan itu ada jangka menengah dan jangka panjangnya gitu loh Pak. Jadi kalau jangka menengahnya nanti kita akan evaluasi lagi jangka pendeknya apa yang lakukan yang lalu. Kemudian ada diskusi intensif di pusat. Ya, kita bikin draft peraturan BPKP. Itu planningnya. Tapi sekarang saya bisa tarik ke depan. Ternyata saya sudah berhasil juga menghasilkan draft peraturan BPKP-nya sama naskah akademik. Saya sudah kirim kemarin ke pusat gitu. Mudah-mudahan ada follow up-nya ya. Itu yang surat pengantar saya untuk ke pusat terkait dengan naskah akademik dan peraturan. Oke, next lagi. Nah, jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya point based employee reward ya. Jadi sebenarnya itu bentuknya pemberian penghargaan dalam bentuk apa? Piagam. Jadi ada piagamnya. Terus ada juga nanti dia dipublikasi Pak. Jadi selama sebulan kita taruh di Videotron gitu, kita taruh di Instagram kita, publikasinya ini the best employee of the month gitu ya. Nah kemudian ada juga kita kasih voucher belanja. Kemarin voucher belanjanya apa namanya? Yang apa? Torona. Yang di sini kan Jamtos gitu ya, ada voucher ya. Nah itu dari mana ngitungnya? Jadi kita bikin komite seleksi Pak, ya. Kita bikin komite seleksi yang melakukan hitung-hitungannya. Kemudian dari mana kalau komite seleksi itu ngitung? Ya dari aktivitas yang di-entry oleh oleh para auditor. Jadi auditor itu meng-entry dalam sheet, ya, daily performance sheet yang kita sebut sekarang. Nah, terus ada syaratnya tentunya. Syaratnya adalah dia harus familiar dengan teknologi. Jadi mau nggak mau mendorong mereka menjadi IT literate. Kalau dia ngentri ya nggak ada datanya gitu loh. Bukan di kertas biasa gitu. Jadi nggak ada lagi dia modelnya kertas.
Waktu komite nyeleksi juga pakai elektronik semua. Sampai ke saya, kita diputuskan ya ini hasil seleksi, saya tinggal seremoni memberikan gitu. Jadi otoritasnya ada di komite seleksi. Nah, kemudian ada syaratnya tambahan, itu kalau sekedar performa nggak cukup, tapi harus juga disiplin. Indikatornya dia tidak boleh tidak masuk dalam 1 bulan. Berapa maksimum boleh tidak masuknya? 2 hari ya, 2 kali ya, 2 kali dalam sebulan gitu. Mungkin kalau dia misalnya sakit gitu ya tetap nggak bisa masuk gitu. Pokoknya dia ya kan secara tidak langsung sebenarnya harus jaga kesehatan. Makanya dia harus rajin digoes. Kalau dia nggak rajin goes ya dia salah sendiri, dia sakit gitu loh. Jadi kerja saja tidak cukup, harus sehat gitu kan. Jadi zaman sekarang itu. Jadi input aktivitas kegiatan yang dalam lembar kerja harian delicit performance. Jadi inilah sebenarnya point based reward yang kita bangun ya. Nah, jadi kemudian kalau dilihat dari strategi ya, sebenarnya waktu saya bangun itu juga sudah terbayang bahwa akan seperti apa gitu ya. Next coba. Jadi isu-isunya tentu terkait dengan, saya sudah petakan secara strategi itu akan terkait dengan positioningnya, siapa yang akan menjadi pendukung, siapa yang enggak gitu kan. Kalau pojok kanan bawah saya lihat mentor saya Deputi Polhukam itu ya pasti mendukung lah ya. Kalau yang kiri ya pasti pasif saja, kepala perwakilan yang lain. Kalau Korwas PEVA itu tentu dia punya kepentingan paling besar di sini gitu ya. Saya lihat di para Korwas PEVA karena salah satu yang akan nanti dikasih award ya. PEVA kan dibawa, kalau di BPKP dibawa Korwas PEVA. Dan tentu nanti yang banyak leading sekretaris utama. Tapi betul bahwa ada satu sisi nanti dalam regulasi besarnya akan berpengaruh ke Kementerian PAN dan RW dan Kementerian Keuangan kalau di ASN ya. Jadi nanti mungkin itu akan didekati jangka menengah dan panjangnya gitu. Oke, next slide-nya lagi. Nah, ini yang kita sudah publish ya, kemarin sudah sharing. Jadi tingkatkan kinerja auditor, Kepala BPKP Jambi serahkan penghargaan pegawai basic point. Jadi kemarin kita sudah seremonikan, sudah kita rayakan. Ini cuman wajahnya nggak kelihatan karena pakai masker. Saya lihat wajahnya cerah-cerah itu, karena dapat voucher dia. Vouchernya nggak besar Pak, tertinggi 400.000 ya, dan bukan dalam bentuk uang ya. Jadi ternyata mereka tuh merasa senang gitu ya dikasih voucher belanja gitu ya. Nah untuk yang sekarang ini saya kasih 10 orang, jadi 3 yang terbesar itu yang pertama 400, yang kedua 300, yang ketiga 200 senilai 200.000, yang poin 4 sampai dengan 10, ranking 4 sampai 10 itu dapat 100.000 ya. Jadi sudah happy mereka. Nah terus ini sebenarnya ada aspek-aspek yang saya pertimbangkan secara marketing. Coba next. Jadi marketing itu produknya ini akan ditawarkan ke 34 perwakilan BPKP dan BPKP pusat. Produknya adalah sistem penghargaan, sasaran customer yang akan menggunakan adalah PEVA dan manajemen di BKP. Terus saya menggunakan promosi ya, menggunakan media sosial seperti Twitter, YouTube, Instagram dan WhatsApp gitu. Jadi karena saya lihat new normal bener nih Pak desainnya. Jadi nggak pakai physical gitu. Ternyata kita bisa juga kan. Terus pricing produk ini sebenarnya sederhana. Bagaimana Pak tadi mau pakai gitu kan Pak ya. Waktu ya, lebih kepada waktu mereka yang saya pakai. Oke next, ini gambar-gambar kita ya. Jadi pada waktu bulan Mei itu ukuran poin kinerjanya itu yang kita minta di entry 2 poin. Di BPKP ada namanya PKPT, Program Kerja Pengawasan Tahunan, jadi yang sifatnya inti. Nah, kalau dia kaitannya dengan inti atau ditugaskan khusus oleh kepala perwakilan, itu poinnya 2. Kalau dia non inti, dia 1 poin. Kalau dia sifatnya non core, ya, kayak misalnya penugasan administratif gitu ya, itu 0,5. Nah, kemudian ada poin kehadiran, kalau dia 100%, nggak pernah telat, nggak pernah ini gitu, itu langsung 10 poin dapatnya. Kalau dia 1 kali ya oke lah kita kasih 5 poin. Kalau dia 2 kali, kalau lewat ya enggak lah gitu kan. Jadi terus
kita bikin seremoni itu sebenarnya tuh tim agile saya tuh Gustra Pak ada di sana itu. Terus yang kiri bawah tuh Adit gitu ya, ada juga Rosa, tim multimedianya itu yang dapat award. Tapi yang di foto yang kanan itu nomor 3 ya, bukan nomor 1 ya. Itu nomor 3. Oh ada. Di bawah itu yang nomor 4 sampai dengan 10 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 itu nomor 4 sampai dengan 10. Oke, next. Nah ini yang pertama. Ini Pak bentuknya Pak. Bentuknya, Pak. Jadi itu vouchernya Corona apa? Trona, yang hampir mirip dengan Corona ya. Jadi intinya adalah poin kinerja harian ditambah dengan poin kehadiran itu 10 besar mendapatkan reward dalam bentuk voucher natura ya. Itu ada hitung-hitungannya dibuat di kanan itu oleh tim komite seleksi tadi, kemudian kita bagi bersama dengan pas 2 bersama. Jadi di BPKP itu punya kultur tiap awal bulan 2 bersama gitu. Jadi itulah progres sejauh ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight ya, memberikan inspiring ya, inspire pengembangan reward sistem di OJK, di bank-bank ya. Oke, next. Jadi inovasi perubahan ini akan merespon tuntutan perubahan dan tantangan lingkungan strategis organisasi. Manfaatnya adalah peran dan fungsi program BPKP Jambi akan semakin aktif dan akas. Di samping itu, BFA juga akan semakin bekerja. Itu aja Pak, terima kasih. Kalau ada komentar, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rudi yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini, dan juga mungkin sedikit wawasan juga untuk teman-teman OJK biar lebih up lagi ya Pak ya, menimbulkan ide-ide baru, dan juga semoga teman-teman yang bergabung melalui Webex virtual meeting ini juga dapat memberikan inspirasi-inspirasi terkini karena disampaikan ilmu-ilmu baru yang disampaikan oleh Bapak Rudi. Baiklah, mungkin dari teman-teman yang bergabung melalui virtual meeting ada yang bertanya, silahkan melalui chat. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang berada di dalam ruangan ini, silakan ada yang bertanya langsung kepada narasumber Bapak Rudi. Ya, silakan. Silakan teman-teman. Pak. Oke, ya. Mungkin Pak Fauzi nih selaku Direktur Umum ya Pak ya. Silakan Pak Fauzi. Pak Rudi. Ya, Pak Direktur. Memang kalau sistem yang kita dengar tadi Bapak Rudi tadi menarik sekali Pak. Apalagi kami di bank ini sudah mengembangkan gimana untuk menentukan prestasi dari pegawai kita itu dengan berbagai reward yang kita lakukan. Namun kita sekarang ini kita kaitkan dengan rencana kerja kita. Rencana kerja kita yang ada itu tentunya menantikan menentukan hasil kerja itu ujung-ujungnya profit juga Pak. Itu profit yang kita dapatkan. Apalagi kita menentukan reward dari komite gitu, berbagai macam yang harus kita hadapi selama ini, tapi kita mencari metode yang macam mana mendekat, metode yang lebih dekat yang bisa menentukan nantinya baik dari individu sampai ke komite ini. Karena ini kita tidak lagi mengharapkan, katanya dalam istilah sekarang dekat jauh 1000 Pak. Gitu. Gitu. Jadi metode yang tadi Pak, kalau kita lihat sistem, apalagi dari KP itu yang diadakan tadi, yang Bapak bilang tadi itu, reward itu tidak berdasarkan uang saja, ditentukan uang saja Pak, tapi juga berdasarkan prestasi. Apalagi kami di bank ini yang kami hadapi itu anak-anak milenial Pak, gitu. Milenial yang sukanya ya dia punya prestasi kerja, kemudian bagaimana menentukan ketepatan waktu sehingga kita mencapai rencana kerja kita yang kita buat gitu. Mungkin Bapak punya metode baru mungkin untuk perbankan ini, gimana caranya mungkin kami bisa dapat nanti Pak
untuk menghadapi berdasarkan prestasi kerja itu Pak, yang kami utamakan berdasarkan prestasi kerja untuk pendekatan anak-anak yang sekarang tuh milenial gitu Pak. Makasih. Sekarang tuh yang tua-tuanya hampir ini Pak, hampir habis pensiun. Langsung aja. Oke. Ambil minum kopi ya. Iya Pak. Jadi, siapa? Pak Fauzi. Fauzi ya. Pak Fauzi direktur umum ya, direktur umum itu Pak Fauzi. Sebenarnya awalnya membuat point based employee reward ini adalah untuk milenial. Karena kan milenial itu kan sangat performance based. Jadi setiap titik itu harusnya dihitung performanya. Jadi seperti saya tadi ngobrol tentang Grab gitu ya. Dan poin itu harus dimodifikasi, harus agile, itu harus akas, ya, jangan terlalu kaku. Jadi dia harus dinamik, setiap bulan beradaptasi dengan perubahan. Kalau saya amati contoh yang di Grab dengan Gojek ya, saya lihat Grab itu sangat cepat karena dia punya big data, mengambil keputusan sistem poinnya diubahnya seperti apa gitu. Saya tadi cerita ke Pak Endang, kalau dulu pertama sekali Grab itu masuk, Uber, atau saya pakai Uber ya, Uber itu dia itu tidak ada apa namanya orang-orang itu tidak terlalu care dengan yang jaraknya dekat. Jadi sistem rewardnya pada waktu itu tidak membedakan antara jarak dekat dengan jarak jauh. Sekarang enggak, dia lebih banyak mengambil jumlah, gitu kan? Jadi kenapa dia bikin akhirnya jumlah? Rupanya dia mengamati kalau orang di Jakarta itu sekarang kebanyakan turun dari kereta, terus pengen cepat ke kantornya. Jadi jaraknya biasa dekat-dekat dari stasiun. Nah, jadi bukan lagi dari jarak, gitu ya. Kalau dulu kan semakin jauh jarak ada tambah poin, gitu ya. Sekarang nggak lagi. Nah, memang ada sisi positif dan ada negatifnya. Kalau positifnya tadi mereka jadi cepat merespon walaupun jaraknya dekat, ya. Tapi sisi negatifnya kita yang jaraknya jauh itu lambat dapat Grab, gitu ya. Nah, ya mungkin kita akhirnya juga mengubah behavior kita. Kita tidak lagi naik KRL, turunnya di stasiun yang jauh dari kantor. Kita berusaha turun yang terdekat, gitu. Jadi pendekatan ini sebenarnya pendekatan yang banyak di negara-negara maju, point base ini. Jadi kalau saya dulu waktu kerja di Auckland tuh, sambil kuliah tuh sempat kerja, saya bilang memang benar-benar itulah yang disebut sebagai performance gitu. Detik ke detik itu dihitung gitu. Nah, kita ini menuju ke sana gitu. Kaum milenial itu merasa saya pengennya setiap titik itu diukur gitu. Jadi kalau kita masih menggunakan metode harmoni, harmoni itu akan tertinggal gitu. Jadi organisasi itu seperti Bank Jambi atau bank-bank lain ya udah harus ada berbasis performance. Tadi modelnya tentu tidak sesederhana itu ya. Kalau tadi kan performanya harian ditambah dengan kedisiplinan. Nah, mungkin ada pengembangan lain yang harus dikembangkan untuk Bank Jambi. Beda juga antara misalnya orang yang kredit dengan orang yang bukan bagian kredit gitu. Terus mungkin ada yang sifatnya global. Kayak contohnya kalau di Singapura seluruh orang pegawai negeri itu ketika target kinerja makronya tercapai semua dapat reward. Tapi ketika dia turun semua dapat turun gitu. Jadi sisi itunya harus ada. Tidak pure yang individualis gitu ya, tidak individu. Yang kolektifnya tetap ada gitu. Tapi kalau terlalu banyak yang kolektifnya, nantinya dia tidak merasa fairness, tidak merasa fair. Jadi orang-orang milenial itu sebenarnya saya lihat dia bukan materialis mau nilainya gede, enggak. Dia tuh sekarang sudah sampai ke fase equality. Yang dia prioritaskan adalah fairness. Kalau saya nggak dilakukan adil, maka saya tidak happy di kantor gitu. Jadi walaupun dia kecil-kecil tapi dia merasa fairness itu dia udah
udah bisa kita jaga. Nah, sisi lainnya, apakah kita desain sistem reward itu akan meningkatkan laba? Itu mungkin tidak direct, tapi ada pengaruhnya. Cuma saya sih sebenarnya kondisi sekarang itu yang perlu kita pertimbangkan adalah dengan COVID-19 itu, apakah bottom line itu lebih utamanya ukuran capital, profit, atau ukuran sosial. Kalau sekarang kan kita cenderung menggunakan ukuran capital, atau kita sebut sebagai kapitalistik gitu ya. Laba itu kan sebenarnya capital kan, laba. Tapi dengan kondisi sekarang, berapa orang yang akan dipecat gitu, karena akan terjadi minus kan. Singapura sekarang pertumbuhannya minus 40 sekian persen. 40 berapa? 41. Jadi 41, sekian itu sudah minus. Nah, apakah bank-bank itu akan laba tahun depan? Jadi kalau apalagi banyak program pemerintah ya, Pak Endang ya, untuk dia lebih nanti jadi alatnya negara untuk bisa menjalankan ekonomi setelah COVID ini, new normal ini gitu. Jadi kalau menurut saya ukurannya harus dikoreksi, ukuran kinerjanya bank-bank itu harus yang berbasis sosial, dikembangkan gitu. Jadi variabelnya tidak hanya bottom line ke profit ya. Misalnya tadi berapa banyak UMKM yang diserap di bank gitu. Itu harusnya ada kinerja. Terus di BI, OJK juga saya pikir harus mengembangkan ukuran itu, karena saya dulu pernah ngaudit bank, ukurannya kayaknya cuma cari profit gitu. COVID itu membuat kita mengkoreksi, jangan lagi main di capital, karena kalau sudah murni memain capital akan konfliknya tinggi sekali gitu. Kalau kita pakai capital murni ya tadi dipecatin berapa banyak orang. Tapi kan sekarang enggak, karena dia kondisi yang tidak dibawa kontrol dia, sehingga akhirnya secara capital itu minus ya, profitnya minus, tetapi secara sosial itu kita makin dekat ya, makin care kepada masyarakat. Nah, contoh di BPKB itu kami dikejar indikatornya misalnya kepedulian terhadap masyarakat ya. Jadi kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan sumbangan ya di BPKB untuk masyarakat kita, nanti kurban juga gitu kan. Itu ukuran-ukuran yang sebenarnya ukuran sosial yang harusnya diformalkan juga ke dalam ukuran organisasi gitu. Ya, jadi perlu secara nasional saya pikir orang-orang yang di non pemerintahan mengkoreksi ukuran-ukuran keberhasilan mereka. Kalau kita ingin tetap sustain di kondisi new normal. Saya baca beberapa literatur itu juga sudah mendevelop itu gitu. Sejauh ini masih profit ya Pak ya. Bang Jambi juga ya. Kalau OJK bukan profit kan? Bukan ya. Jadi kita perlu ngobrol dengan siapa itu Pak? Dengan Pak Bayu atau dengan Pak OJK atau dengan Pak Endang untuk mengoreksi ini ukuran-ukuran performanya organisasi bank itu gitu. Itu perlu kita supaya nggak konflik lah ya. Oke, lagi saya kembali kos. Oke, bagaimana tadi Pak Fauzi? Oh iya, ini Pak, cuma kalau zaman COVID sekarang itu memang kita harus, apalagi kita juga kemarin ini sudah mengajukan juga bantuan-bantuan itu Pak, sudah beberapa kali disalurkan sama OJK juga bergabung di komite itu Pak. Yang sekarang itu memang betul dalam keadaan menghadapi COVID yang belum tahu kita ujungnya ini Pak. Kita dalam pengembangan dari usaha kita, kalau kita terus melakukan ini tentunya ada dampak-dampak yang akan kita hadapi. Jadi gimana kita tidak memberhentikan pegawai, kemudian macam mana WFH yang kita lakukan itu bisa efisien. Kemarin kita coba lakukan dengan penekanan biaya operasional gitu Pak, sehingga ini bisa menutupi gaji-gaji pegawai. Insya Allah mudah-mudahan itu tercapai gitu Pak. Itu yang kita lakukan begitu. Biasanya biaya lampu atau biaya air semuanya, kemudian jam kerja juga kita mestinya kita sebelum COVID kita lakukan sampai 4:30, sekarang kita jadi jam 4 gitu. Otomatis biaya-biaya operasional bisa tertekan begitu Pak, kita lakukan itu Pak. Iya, bagus itu. Jadi kalau kita lihat strategi Bapak kan berarti mengurangi biaya-biaya operasional. Jadi biaya operasional itu di saving untuk
membayar gaji karyawan, ya kan? Jadi walaupun tidak ada income yang besar dari nasabah, efisiensi biaya itu mengakibatkan kita punya anggaran yang cukup. Nah, cuma secara bottom line kan tetap akhirnya pertumbuhan penjualan kan tidak naik kan, malah tercenderung turun gitu kan. Laba juga cenderung turun, kalau nggak negatif lumayan lah ya. Jadi kalau misalnya dulunya 10 miliar, mungkin secara laba cuma tinggal 1 miliar gitu. Jadi itu bagus. Jadi strateginya mengurangi untuk menutup itu, dan kita harus toleran adanya penurunan laba tadi dari 10M menjadi 1M misalnya. Dan pertanyaannya, apakah performanya lagi kembali ke ukuran dari laba gitu kan? Sebenarnya bukan laba, harusnya tadi betul ukuran kemampuan efisiensi. Jadi kalau dia berhasilkan melakukan efisiensi gedung yang tadinya belanjanya sebanyak 5M, ternyata dia berhasil mengefisiensi hanya membayar 4M, itu berarti harus ada penghargaan kepada dia gitu loh. Jadi itu yang sejauh ini saya belum kelihatan, tapi kita lakukan, jangan-jangan gitu loh. Karena dipaksa kondisi itu melakukan strategi efisiensi, tapi belum menjadi satu indikator gitu loh, indikator yang diformalisasi di organisasi gitu. Nah, itulah kenapa sistem rewardnya mestinya dimodifikasi dengan, kalau menurut saya ya, kondisi COVID itu kita harus modifikasi gitu. Jangan memperhatikan sesuatu tapi kita nggak memformalisasi gitu. Banyak di lapangan yang saya contoh tadi lah, misalnya peduli tadi kan, program Jambi Peduli ya kan, itu kan kita diminta untuk cabang-cabang mengumpulkan gitu ya, tapi kan nggak ada indikatornya. Harusnya kan semakin dia berhasil melakukan kontribusi di cabang itu, dari dikumpulkan, katakan satu cabang berhasilkan mengumpulkan 100 juta, cabang lain hanya mengumpulkan 50, ya mestinya 100 juta ini harus berarti kita bilang lebih perform daripada yang hanya mengumpulkan 50 juta, walaupun uangnya dari masyarakat atau dari dirinya sendiri gitu ya. Jadi uang tadi kan yang 100 juta itu untuk mempertahankan supaya konflik sosial tidak terjadi, ya kan? Karena dengan adanya uang dia berhasil membangun Bank Jambi Peduli 100 juta, maka kita bisa membagi-bagi kepada masyarakat, akhirnya tingkat kriminal tidak melonjak naik gitu kan. Itu belum kelihatan saya lihat di dalam sistem reward yang sekarang, karena mungkin kita terkaget-kaget ya. Jadi siapa tahu ide COVID waktu itu saya bangun sistem reward ini salah satunya pun karena itu Pak. Jadi ketika di pusat dengan mentor saya tuh, tadi saya mau bangun sebenarnya dialog risiko. Jadi begitu saya lihat lebih cocok sebenarnya reward system, karena kondisi COVID itu memaksa kita untuk redesign sistem reward yang paling pas untuk organisasi yang kita belum ketemu sekarang. Ya, ini kalau dilihat dari nilainya kan nggak seberapa Pak, tapi dia itu sebenarnya kalau dibanding dengan uang lembur misalnya ya, bisa jadi lebih besar Pak, uang lembur. Tapi dengan bentuk seperti ini mereka merasa dihargai, merasa lebih dekat dengan organisasi gitu. Dan mereka ada acara-acara yang komunal, akhirnya bisa makan-makan bersama, ngopi bersama gitu. Itu pendapat saya. Oke, baik, terima kasih Pak Oga atas pertanyaannya dan juga ulasan dari Bapak Rudi ya Pak ya. Baik, mungkin dari teman-teman di kantor OJK Jambi ada yang bertanya lagi? Yang milenial? Oke, silakan Pak Novian. Baik, terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Pak, saya Novian dari OJK Jambi. Jadi mohon maaf juga Pak, tadi sempat keluar sebentar ke belakang, jadi mungkin beberapa slide tidak sempat tercapture dengan baik oleh sayanya. Tapi menurut saya ini sebuah terobosan dan inovasi yang sangat baik. Ya. Terlebih kalau kita coba lihat ke OJK-nya sendiri, karena kami kalau di OJK itu terus terang salah satu pengukuran yang kami lakukan itu adalah tingkat kepuasan stakeholder, Pak. Jadi di mana kemudian itu menjadi salah satu aspek yang menjadi tolak ukur kitanya. Jadi bagaimana kita itu memberikan tingkat kepuasan tertentu kepada stakeholder yang itu dinilai melalui survei ataupun angket yang diberikan. Nah, menurut kami begini, Pak.
kalau tadi kan diceritakan mengenai itu lebih spesifik kepada auditor ya Pak ya, ke pegawai fungsional auditor ya di BPKP. Nah di OJK sendiri sebenarnya kita tidak hanya terdiri dari teman-teman yang memiliki fungsi jabatan sebagai pengawas, tapi juga ada yang sebagai dalam konteks ini perlindungan konsumen katakanlah Pak, kemudian juga ada yang di administrasi seperti itu. Nah apakah kemudian untuk semua lini ini, point base ini apakah nanti bisa kita terapkan Pak ya? Kita terapkan sehingga kemudian ini semua bisa menjadi fairness terhadap semua lini yang ada. Dan kemudian kami ingin tahu juga Pak, kira-kira bias yang terjadi selama ini yang sudah dilakukan oleh KPR BPKB Jambi dalam implementasi point based employer reward ini seperti apa Pak? Sehingga bisa mungkin menjadi mungkin kalau ini sangat tertarik sih Pak. Jadi kita pengen juga sih menerapkan hal ini kalau memang seandainya ini ke depannya ini bisa kita masukkan nih sebagai salah satu inovasi kita juga, karena terus terang kan kalau kita kan tersentralisasi Pak ya. Jadi kita saat ini kita belum memiliki fungsi reward seperti yang tadi Bapak sampaikan. Tapi paling tidak ini bisa menjadi bisa menjadi satu hal yang bisa dilakukan nanti di Jambi sendiri oleh kantor OJK Jambi untuk melakukan penilaian terhadap pegawainya agar lebih objektif begitu dalam penilaian. Mungkin itu Pak yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana penerapannya terhadap lini-lini yang lain, dan kemudian kira-kira biasnya yang terjadi itu seperti apa untuk paling tidak potret awal untuk kita bisa mengimplementasikan itu di OJK Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Oke. Tadi saya tertarik dengan poin pesimisme sentralistik gitu ya. Jadi sebenarnya sama, di kita juga ASN sentralistik kan Pak. Tapi disitulah bahwa di tengah sentralistik tadi dibutuhkan inovasi, gitu loh. Jadi kalau kita tidak hanya mengikuti apa yang ada di sentral, itu bukan inovasi namanya, itu comply namanya, compliance, ya. Jadi akhirnya tidak berkembang inovasi. Inovasi sesuatu yang taking risk, ya, menceling, ya. Jadi OJK Jambi harus punya inovasi yang taking risk, gitu loh. Nah, cara taking risk kan harus termanage dengan cara apa? Uji coba, gitu loh, eksperimental. Nah, jadi memang tujuan Pak Endang ngajak saya tuh untuk biar anak-anak milenial yang di OJK Jambi mau taking risk gitu kan. Bikin inovasi kecil-kecilan gitu ya. Nanti bawa jadi besar, karena orang Indonesia itu suka belajar dari tempat lain, ya, suka copying dia, imitate gitu ya. Jadi kalau kita doktrinisasi peraturan itu kebanyakan nggak begitu jalan, nggak melekat dirinya. Tapi kalau dia dengan keteladanan itu benar-benar meresap gitu. Jadi ini maksudnya seperti itu gitu. Jadi inovasi itu, walaupun memang saya bersyukur di pusat itu begitu kita naik jenjang kan kita harus ikut di Klatpim. Di Klatpim itu ada kewajiban untuk bikin proyek perubahan. Jadi proyek perubahan itu dipaksa. Itu yang membangun dulu almarhum profesor di UGM yang jadi kepala LAN, sampai sekarang masih jalan gitu proyek perubahan ini. Jadi kalau kita nggak berani taking risk, nggak berani inovasi ya, yang itu ya gitu-gitu aja gitu loh. Atau cuma pura-pura aja bikin inovasi gitu, proyek perubahannya gitu kan, cuma sekedar ada gitu ya. Bikin eselon 2 itu nggak boleh bikin aplikasi, nggak boleh hanya bikin software gitu loh. Kalau malas sih cuma bikin sekedar software gitu loh. Yang kita eselon 2 terus bikin sistem. Jadi sistemnya harus kita challenge gitu dengan cara pilot gitu. Jadi harus optimistis gitu ya. Terus saya sepakat tadi. Saya memang begitu Pak Endang tadi wacap, Pak Endang sangat cepat nanggap gitu ya. Terus langsung ya memang OJK stakeholder gitu loh. Jadi model ini point based employee reward ini atau point based reward ini itu cocok untuk OJK karena dia bukan profit kan. Nah, awalnya rancangan saya dengan tim itu sebenarnya kompleks.
Jadi kita pengennya para auditor itu nanti dikasih bintang gitu loh. Jadi kalau nanti customernya happy, dikasih 5 bintang gitu. jadi, jadi kita bisa bayangkan pegawai OJK kalau nanti keluar ke bank-bank gitu ya. Ntar bank-bank yang ngasih 5 bintang, nggak happy 1 bintang gitu loh. Seru kan? Apa? Loh, enggak loh, belum tentu loh. Jangan dikira hubungan antara bintang dengan temuan nggak ada hubungan gitu loh. Dah, kan coba kita ingati orang Grab itu. Grab itu kan satu sisi dia harus cepat, tapi dia nggak boleh ugal-ugalan, ya kan? Kalau sekarang kita naik motor atau naik mobil itu cepat, tapi ugal-ugalan, sama juga kan scoringnya kan? Ya nggak? Terus dia lambat tapi lelet gitu kan? Kesel juga gitu kan? Jadi tidak bisa ngambil langsung konklusi bahwa dengan bintang-bintangan temuannya turun gitu loh. Dan banyak organisasi pengawasan sudah menerapkan itu, BPKP udah lama. BPK juga udah lama loh. Ntar Pak Iwan kita coba undang di sini tuh. Pak Iwan, BPK itu ada. Jadi makin lama ada improvement. Jadi akhirnya si auditornya tidak asal-asalan bikin gitu loh. Dia betul-betul bikinnya betul-betul berkualitas gitu loh. Dia harus, kalau dia zaman dulu kita BPKP asal tembak aja temuannya. Sekarang enggak, confirm lagi ke dia, bahas. Kalau sifatnya nilainya uang, temuannya, kita harus confirm ke dia mau balikin apa enggak gitu. Harus ada pernyataan dari dia gitu. Kalau nggak jadi temuan yang tidak layak gitu. Temuan cacat bahasa kami. Keras itu. Kalau ada nilai rupiah, nggak ada pernyataan, itu temuan cacat gitu. Nggak bisa masuk, udah selesai gitu aja. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan non auditor. Nah, sebenarnya dalam teori itu kan ngukur reward itu cuma 2, satu untuk manajemen, satu untuk non manajemen, atau disebut sebagai professional technician, ya. Jadi performance itu sebenarnya dikembangkan awalnya kebanyakan hanya untuk yang manajemen, termasuk yang administratif. Jadi indikator kinerja itu sebenarnya hanya untuk manajer awalnya. Ini kan bukan indikator kinerja yang professional technician. Sebenarnya dia lebih ke productivity. Jadi di Indonesia itu bahasa performance, bahasa produktif itu rancu. Jadi kalau professional technician itu produktivitas, kalau yang manajemen itu performance. Produktivitas, kinerja. Beda nggak? Tapi di kita kan sama ya. Kalau produktivitas itu dia pokoknya jalan, bergerak. Gitu loh, kalau yang professional technician. Karena itu diukurnya dari activity sebenarnya. Gitu. Dari segi proses. Gitu. Kalau yang di manajemen itu sebenarnya output. Kalau dia ya kan bertahu Pak ya. Ini kebetulan saya PhD-nya itu Pak. Jadi itu riset saya cukup menguasai gitu. Nah, jadi ketika dia main lagi ke layer atas, baru dia outcome gitu loh. Jadi kan sebenarnya performance itu kan input, proses, output gitu kan, outcome sampai impact gitu kan, atau benefit gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang sifatnya professional technician itu lebih kepada input base, sedikit ke proses. Nah, jadi mereka itu sebenarnya subnya aktivitas, gitu loh, ya. Jadi professional technician. Nah, karena dia sifatnya subaktivitas atau task, ya kan, kebanyakan rewardnya itu belum berkembang Pak, sistem rewardnya. Makanya dia professional technician itu kebanyakan berbasis upah buruh. Ya kan? Mainnya di man hour sebenarnya professional technician itu. Nah, cuma kan ini ilmu yang dipakai di manajemen, di orang manajerial itu kita mau coba pindahkan ke technician, ya kan? Nah, caranya tadi poin, kayak tadi Grab itu kan buruh sebenarnya. Si supir-supir driver itu kan buruh kan. Nah, dengan kita pakai poin, akhirnya terpacu kan dia. Nah, jadi saya ngujinya untuk technician itu adalah auditor, karena BPKP kan auditor kan core-nya kan. Nah, bahwa dia nanti bisa dipakai ke fungsional lain, itu nanti perlu diuji lagi berikutnya. Silakan aja gitu. Jadi dari modeling ini saya lihat pasti akan lebih kompleks lah. Di OJK tentu ada berbagai macam fungsional kan, tidak hanya fungsi
auditor di sini kan. Kalau di BPKP ada humas, ada teknisi ini arsiparis, ada peranata komputer gitu. Jadi modeling ngitungnya udah beda lagi gitu loh. Jadi ini anggap sebagai pilot project ya. Saya memang sengaja batasi supaya nggak kompleks aja ngitungnya gitu. Nah, jadi bisa kalau ditanya tadi biasnya kalau sejauh ini sebenarnya belum sampai ke quality ya. Karena kan poin base memang nggak ke quality. Karena tadi kan saya bilang pengennya main bintang gitu loh. Ya kan? Cuma kemarin kalau kita main bintang kan harus ada konfirmasi, harus ada aplikasinya gitu. Nanti ke depan kalau sampai mau ke quality mainin bintang gitu. Siapa tahu kita bisa eksperimennya di OJK gitu ya. Jadi pegawai OJK ada bintang itu terbawa ke nasional Pak, keren tuh Pak. Mana yang komunikatif nggak komunikatif gitu ya. Nah jadi satu sisi dia ada poin, kalau dia dapat bintang 5 kasih poin, ya kalau dia ada bintang 1 nggak dipecat lah, diajak ngobrol gitu kan. Kalau dia di Grab kan beberapa kali dapat bintang 1 langsung di suspend gitu kan. Suspend sebenarnya juga diajak ngobrol juga kan, ada delay. Kenapa kamu suspend gitu kan? Gitu. Oke. Baik. Kira-kira dari teman-teman yang di ruangan ada lagi yang bertanya? Yang milenial tadi belum nih kalian. Oh iya. Jadi Pak Novian bukan milenial. Tadi yang senior soalnya saya lihat yang iya masih kolonial. Kalau lihat wajahnya. Ayo. Coba apa komentarnya tuh yang yang milenial. Mas Adam boleh ke depan Mas Adam. Milenial. Saya pengen tahu komentarnya tuh. Lucu juga Pak kayaknya Pak idenya gitu. Apa ya, kita maju. Ya, maju dikit aja, maju dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pandang mau bertanya sama Pak Rudi. Pak, saya ingin bertanya terkait dengan mungkin sharing Pak ya di BPKP terkait dengan tadi kan ada tuh penentuan reward management segala macam. Nah, untuk di tataran tata kelola atau di BPKP sendiri ada nggak sih Pak? Mungkin ini sharing juga buat teman-teman perbankan di Jambi. BPKP itu membentuk unit khusus nggak sih Pak yang tujuannya salah satunya untuk bagaimana sih menciptakan kultur di BPKP itu? Apakah perlu dibentuk unit sendiri misalnya kalau di OJK itu ada tuh Pak, manajemen strategis dan perubahan. Nah, apakah di BPKP sama untuk istilahnya yang merumuskan performance budaya kerjanya gitu di BPKP bisa jadi jadi mungkin jadi masukan untuk perbankan di Provinsi Jambi gitu. Kita di BPKP itu kan pengembangan kultur biasa dalam bentuk kelompok kerja. Jadi gugus tugas, ya. Jadi biasanya sama lah, organisasi itu awalnya dia dalam bentuk task force, dia tidak diformalisasi dalam struktur. Di Kementerian Keuangan juga begitu, saya lihat itu awalnya tidak dalam struktur. Nah kemudian dalam struktur yang baru, jadi dulu kita punya cara-cara budaya kerja itu. Budaya kerja itu biasanya ada seremoni besarnya, dan di situ presentasi pegawai teladan terpilih. Jadi 3 yang dari auditor, 3 yang dari non-auditor. Itu presentasi. Nah terus ada itu budaya kerja kita. Jadi nanti promosinya dari mereka ini yang naik jenjang. Naik jenjang ke karir berikutnya itu biasa dari orang pegawai teladan, ya. Itu pembentukan culture. Pembentukan culture itu kita punya program yang sudah ada dari Menpan punya. Nah, kemudian culture ini kan terus masuk ke dalam
struktur organisasi. Jadi kalau dulu kita itu biro perencanaan, nama bironya, sedangkan pengembangan culture itu dimasukkan ke dalam task force, gugus tugas, ya, tim-tim kerja. Jadi ada tim kerja di pusat, ada tim kerja daerah. Nah sekarang itu sudah masuk dalam struktur. Jadi nama bironya itu manajemen kinerja, organisasi dan tata kelola, ya. Nah di dalam biro ini ada satu bidang yang namanya bagian sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi. Di pusat. Terus di bawah ini, bagian ini ada khusus namanya bidang subbagian reformasi birokrasi. Gitu. Nah, ini sekarang kita sudah komprehensif banget kalau lihat dari strukturnya. Jadi ada satu yang memang satu subak namanya tata laksana atau tata kelola. Jadi bagian organisasi dan tata laksana, ya kan? Satu lagi ada yang mendorong reform. Jadi bergerak maju, ada yang juga membalance gitu kan, menata, harus tertib gitu. Karena kalau dua-dua ini nggak jalan, stuck dia, gitu. Jadi kalau kita nggak melakukan reformasi, salah. Kalau salah reformasi juga salah, gitu. Jadi cukup berat ya di dalam. Nah, tapi kita belum sampai kalau di individu, ini kan di organisasi ya. Di individu itu menjadi biro SDM. Dulu kan biro kebanggaan organisasi. Nah, jadi sekarang di dalam biro SDM itu ada manajemen kinerja individu khusus. Jadi pengelolaan kinerja individu di biro SDM, pengelolaan kinerja organisasi di biro ini MKOT. Ya. Jadi dua ini berkembang ya, supaya bagaimana individu kan pengen ada dia safety Pak gitu kan Pak ya, dia pengen nyaman, comfortable. Organisasi itu dipush untuk bergerak. Pak Jokowi kan banyak memaksa kita untuk mereform gitu. Dua ini harus kita balance gitu, dua kepentingan tadi gitu. Nah, kalau yang lebih canggih lagi sebenarnya kalau di negara maju itu sudah menjadi divisinya untuk yang SDM itu jadi people and culture. Harusnya menjadi divisi people dan culture. Makanya direktur itu kalau di luar negeri udah bukan lagi direktur SDM, Pak namanya Pak. Namanya direktur people and culture. Orang dan budaya gitu. Jadi yang dibangun tuh budayanya betul ya. Bukan melihat manusia sebagai alat produksi. Kalau human resource itu kan human resource management itu soalnya kan sumber daya Pak. Jadi dia hanya alat produksi. Itu menistakan manusia sebenarnya gitu. Hanya dia seperti alat gitu. Jadi kalau di ideologi di negara maju itu sangat tidak fair gitu ya. Nah mungkin kita nanti generasi kamu jadi kepala OJK kali ya. Jadi namanya direktur people and culture gitu ya Pak. Berarti Pak, sepertinya memang lebih efektif kalau misalnya tadi ada yang people, ada yang culture, atau bisa misalnya ada bagian itu digabung karena kan mungkin saya sih Bapak kan dapat itu Pak ya, umumnya lebih banyak Pak ya. Apakah efektif misalnya digabung atau bisa dipisahkan karena biar fokus gitu, atau sebenarnya sama saja asalkan misalnya banknya bisa mengatur apa namanya, memanage itu dengan baik gitu. Itu pertanyaan susah. Itu pertanyaan riset saya sebenarnya. Jadi itu kan people and culture. People itu individu. Culture itu culture-nya organisasi. Jadi bagaimana individu itu mengikuti organisasi culture sebenarnya kan. Kita ini punya juga kultur yang dibawa dari national culture kita, kulturnya Indonesia, kulturnya etnik, ya, kulturnya orang Jambi beda dengan kulturnya orang Jawa, ya, kulturnya Indonesia beda dengan kulturnya dengan orang di Arab misalnya atau di orang New Zealand itu culture. Nah, karena itu begitu dia masuk ke dalam organisasi, mestinya culture-nya itu dimatch-kan dengan mau kemana culture organisasi. Jadi kalau di BPKP itu salah satunya bukan hanya BPKP ya, ASN sekarang itu saya lihat ada ujian culture. Jadi
saya ngamati kenapa ya anak-anak yang tidak lulus SKD itu kebanyakan yang orang tuanya dari swasta. Sekilas gitu loh, saya tanya ke anak saya, temenmu, karena saya bilang tes waktu itu STAN lulus dia, walaupun nggak ngambil STAN, dia ngambil ke UI, dia lulus SKD-nya, tes tertulisnya. Saya tanya, teman-temanmu nggak lulus kenapa? Ya nggak tahu juga apa kata, tapi kalau lihat kerjanya apa orang tuanya? Oh iya, kerjanya banyak kan swasta saya lihat. Ini swasta. Oh ternyata jangan-jangan ada salah satunya dia memang saya tanya kenapa nilai itu nggak ada satu namanya nilai apa gitu ya? Itu susah lulus gitu. Tanya ternyata soal culture. Jadi di dalam ujian pegawai negeri sekarang itu teamwork itu penting, gitu. Jadi banyak orang-orang pintar, anak-anak SMA itu pintar, tetapi teamworknya buruk. Ntar kalau teman-teman di sini ada yang dulu pernah ujian SKD gak lulus gitu ya, jangan-jangan karena faktor itu juga gitu loh. Jadi kebetulan anak saya itu karena dia waktu di New Zealand itu ikut leadership gitu ya, dia pergi ke gunung salju gitu kan, latihan bagaimana teamwork. Nah itu dia balik skornya tahuan, soalnya harus terkait dengan grup gitu loh, menyelesaikan gitu. Nah jadi kultur itu sendiri pengembangannya, people sendiri gitu ya. Nah kalau di BPKP itu di bawah satu organisasi SESMA, sekretariat utama gitu ya. Tapi memang kalau manajemennya pasti beda. Kalau dia culture kan larinya kan ke strategi, organisasi strategi dulu, strategic manajemen awalnya. Baru dia mau kemana organisasi. Kalau di people, orang itu dari job desk-nya, dari kebutuhan dianya gitu ya. Jadi kita lebih kepada struktur gitu ya. Jadi nggak bisa, konklusi saya, finding saya terakhir memang sistem itu menjadi bahasa teorinya loosely coupled atau decoupling. Decoupling itu jadi dia terpisah gitu ya. Tapi dia ada proses yang dia loose gitu loh. Tapi harus gini gitu loh. Jadi tidak bisa dia begini, nggak bisa integrated gitu. Jadi makanya tadi judul tadi bagus sekali, sistemnya kan pakai S. Jadi memang ada sistem-sistem yang beragam atau paket disebut paket-paket gitu. Jadi itulah bagaimana kita bisa bermain, bisa berkolaborasi di dalam berbagai macam hal yang beragam. Ya semakin kompleks sekarang, kita harus mampu melakukan kolaborasi gitu. Jadi menyatu itu dulu teoritisnya begitu, saya bilang bisa integrated gitu. Saya pikir oh ternyata nggak bisa. Memang begitulah kehidupan manusia. Ya ada laki ada perempuan gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjawab yang susah cukup pusing. Dia bertanya pusing, dia kasih jawab pusing juga kan. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman sini ada pertanyaan lagi? Sah? Ya. Ya, langsung aja ya. Ya. Terkait dengan dari Pak Mario tadi itu sifatnya sebenarnya kayak dari activity lah Pak ya. Cuma kan kalau ya dari gambaran yang selama ini kami terima dari OJK sendiri kan sebenarnya itu dilakukan tapi sifatnya tahunan, annual. Misalnya survei kan sebenarnya poin reward gitu kan, dibuatnya berdasarkan survei. Dan surveinya dielaborasi jadi penilaian kinerja atau kerja. Jadi mempengaruhi reward kinerja gitu kan. Nah itu sebenarnya apa sih difference-nya gitu Pak ya? Yang kita lakukan point based reward yang dilakukan secara daily sama yang kita lakukan selama setahunan tapi gondongan gitu langsung sekaligus. Karena tahu apakah ketika kita buat harian itu akan lebih efisien atau kenapa gimana gitu Pak? Kenapa akhirnya Bapak mengidekan daily gitu Pak? Sedangkan yang normalnya kan annual atau tahunan gitu Pak. Seperti itu aja sih Pak. Oke, bagus. Jadi ini jadi input ke saya juga untuk nanti reportnya dilengkapi. Mungkin waktu saya presentasi tadi nggak menguraikan itu gitu ya. Sebenarnya di dalam riset saya sudah ada menjawab itu. Jadi kebanyakan di dalam reward di negara yang kolektif itu tidak berani berbasis individual, murni. Waktu tadi kamu siapa namanya tadi? Oksa cerita, kan kita ngambilnya organisasional, ya. Baru dia dibagi-bagi gitu kan, kebanyakan gitu kan. Terus ada yang sudah berani melakukan itu ke individual itu mainnya tahunan. Kan sudah telat ya. Kadang-kadang begitu tahunan ada aja tuh trik itu. Saya tanya murid-murid saya tuh di anak stan kan di Camp Q banyak tuh ya. Apa benar ada yang apa tadi
eh, performan tadi diberikan setahun bagus, terus kalian dikasih, ternyata tekniknya bukan begitu. Tekniknya anak baru dikasih rendah, jadi yang anak lama tetap tinggi gitu. Jadi ya, ada aja strateginya untuk supaya menjaga harmoni kalau di negara kolektif gitu ya. Jadi satu sisi dia akhirnya menjadi semua dapat, semua sama rasa, karena organisasi kan gitu kan, organisasi bagus, semua bagus gitu Pak Endang kan. Padahal kan nggak selalu begitu, gitu kan. Terus secara waktu, kamu tadi bilang waktu kan, kita nggak berani main waktu loh. Kalau di negara barat, beda. Dia berani berbasis individu, baru bawa ke organisasi. Jadi kalau individunya perform ya dihargai perform. Waktu juga main cepat. Kan kalau kayak saya di New Zealand tuh mainnya mingguan. Jadi kalau saya nggak perform, ya minggu itu nggak dapat duit gitu loh. Atau sakit gitu ya. Walaupun memang ada kompensasi, boleh berapa hari sakitnya gitu ya. Jadi negara barat itu berani untuk melakukan main cepat, main waktu cepat, dan juga berbasis individu. Nah, jadi yang membedakan apa yang saya propose sebenarnya cuma itu doang. Berani membawa lebih cepat sama berbasis individu, kan gitu kan. Nah, tapi juga tidak bisa jumping langsung kan. Tapi kan kamu sudah nangkep gitu kan. Oh, dia mencoba mencari ke Delhi. Delhi kan berarti kan larinya ke Mount Manly. Manly kan terjadi corrective action tuh. Kalau dia individunya, wah gue nggak dapat reward nih, nggak dapat award, nggak dapat voucher gitu kan. Gue harus improve nih bulan depan gitu. Kalau kita nunggu sebulan, setahun, udah telat dia. Bisa jadi udah pindah unit kan. Nah, lebih bagus lagi seperti sistemnya Gojek Grab. Gojek Grab berapa lama? Enggak, bayarannya dihitungnya mingguan. Karena tetap aja kan ada salah hitung-hitungan. Jangan-jangan ada salah komputasi gitu kan. Itu di judge-nya biasanya baru mingguan. Makanya ada yang kalau yang harian itu saya suka, soalnya kalau naik Gojek itu sama naik Grab saya banyak riset gitu loh. Jadi dia kalau jalan jarak itu bayar dia kan dapat langsung duitnya. Tapi nanti kan ada bonus yang dia diterima kan. Bonus itulah yang sebenarnya dia berusaha untuk ngechip tiap minggu. Waktu dia tempo hari dalam bentuk dia kita beli poin apa enggak gitu ya. Waktu itu kan GoPay ngasih poin apa enggak itu ada sendiri karena ada lagi promosi gitu. Jadi dia cuma itu sebenarnya yang kita mau coba improve, dan itu kulturnya susah gitu loh. Karena kalau kita buah radikal tadi pakai poin langsung tadi bintang, pemberontakannya seperti apa kali ya? Makanya perubahan itu mungkin ya, ini mungkin saya pikir yang paling optimal kali ya menurut saya ya. Ya tapi nanti mungkin generasi kamu berani main di harian gitu ya, harian beneran gitu. Kalau ini kan harian ngitungnya, tapi rewardnya baru bulanan. Gitu. Ya benar. Ya mungkin sedikit Pak. Ya emang agak tricky ya Pak Dawarnya. Karena kan ke destination statement itu atau tujuan organisasi itu dari atas ke bawah kan. Kalau Bapak itu lebih ke bawah dulu, baru ke atas gitu kan. Atas ke atas lah itu ya. Atas ke bawah, bawah ke atas juga gitu. Jadi ketemu kan. Dari selama ini jadi masih semua organisasi itu button up-nya dulu tuh tentuin. Tentunya apa sih? Baru ke bawah. Sehingga turunan ke bawah yang melaksanakan apa yang di atas dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sifatnya daily kayak gitu, kita benar-benar statement diri sendiri dulu gitu kan Kak, baru ke atas dan ketemu antara atas dan bawah. Oh ini statement organisasi secara keseluruhan. Itu mungkin perumusan statement untuk menemukan antara bawah dan atas itu yang agak sulit mungkin Pak. Ini saya jelasin lagi biar tambah pusing. Jadi gini, di negara kita itu kebanyakan menggunakan top down approach karena yang mengembangkan sistem performance atau reward itu adalah orang-orang kapital, orang finance, orang manajemen accounting, ya, atau disebut sebagai organizational study, orang-orang yang main di studi organisasi. Jadi orang-orang akuntan itu yang mendesain. Makanya kita mulainya selalu mengarahkan orang harus lihat strateginya organisasi mau kemana dulu gitu. Nah, tapi disiplin lain, orang-orang dari psikologi atau dari human resource gitu ya, itu enggak, basisnya bukan di situ, tapi dia manusia. Jadi dari individu dulu gitu. Itu kalau aliran dia. Kalau aliran dia itu individunya bagus, nanti organisasi bagus gitu loh. Kalau kita enggak,
enggak, dia pasti kita paksa aja ngikut gitu loh. Jadi dua ini memang beradu gitu. Makanya riset saya itu mencoba mencari apakah bisa ketemu gitu loh. Tapi ternyata ketika organisasi itu bisa membalance dua yang disebut sebagai, kalau teori namanya yang top down approach itu pendekatan accounting control approach. Jadi pendekatan pengendalian akuntansi. Kalau yang di sini itu pengendalian non akuntansi. Behavior itu non akuntansi. Nah, contoh kenapa saya bilang kita banyakkan menggunakan ideologinya finance atau ideologinya accounting, itu bisa ditampakkan dari kebanyakan manajernya human resource. Orang-orang manajernya human resource itu bukan dari orang psikologi di Indonesia. Bapak sarjananya Pak? Hah? Kan ekonomi. Jadi dia alirannya ekonomi. Jadi mulainya dari kapital gitu loh. Nah, akhirnya dia berpikir bahwa organisasi mau ke mana, strategi mana, manusia suruh ngikutin. Padahal manusia itu punya perilaku, punya kepentingan, punya ketertarikan yang sendiri gitu loh. Nah, ini kita sering mengabaikan ya orang-orang yang disiplinnya di human resource. Makanya mereka jengkel sebenarnya. Ketika kita ngomong manajemen kinerja, performance management organisasi gitu ya. Kebanyakan orang-orang ekonomi, orang-orang manajemen, sarjana akuntansi yang mendesain gitu loh. Ininya nggak diajak ngomong gitu loh. Nah, akhirnya yang terjadi sekarang di kita itu kebanyakan basa-basi gitu loh. Artifisial, jadi palsu. Jadi dia akhirnya mereka pura-puranya sudah perform. Dia kinerjanya, indikatornya dimanipulate gitu loh. Jadi cara manipulate-nya apa? Ya cari indikatornya gampang, target kinerjanya dimain-mainin, targetnya dikecilin gitu loh. Kalaupun nanti sudah diketatin sama bos, tetap aja dia ada akalnya gitu loh. Apakah dia jadi free rider, numpang dari teman-temannya gitu. Jadi itu yang kita lihat contoh lah sebenarnya. Di sini ada kadipnya human resource-nya nggak? Yang di OJK? Ada. Di sini ada kan? Yang ngurus SDM. Background siapa? Ibu. Background pendidikannya apa? Kan? Akuntansi. Gitu loh. Itu. Jadi saya kan memang bidang riset saya dua tuh, belajar tentang human resource, ya, sama belajar tentang organization gitu. jadi saya tuh meriset, salah satu yang saya wawancara itu adalah betul psikolog yang dia kepala SDM-nya KMQ, saya ngobrol gitu kan. Terus kepala SDM BPKP itu juga orang psikolog gitu loh. Jadi ternyata kan, oh iya ya, kita kurang memperhitungkan menghargai peran dia gitu loh. Jadi kita memaksakan sesuatu hal yang kita pikir ini bisa jalan gitu ya. Padahal dia punya strategi sendiri di orang disiplinnya human resource. Kan dulu kan sebenarnya human resource itu kan psikologi, industrial psikologi, terus menjadi human resource management, sekarang menjadi strategi human resource management gitu. Jadi ya mungkin kita harus lebih mengajak mereka untuk ada satu lagi SDM kita ini perikanan kan? Ya kan? IPB perikanan itu kan kapital. Dia cenderung menyamakan manusia kayak ikan gitu. Iya. Betul. Dia pikir semua bisa ini gitu kan, dia tikmak dan sebagainya gitu. Dia ya manusia pintar aja, dia ahliki dia atau kalau ada kadang-kadang istrinya disaminin bosnya gitu kan. Nah, coba kita cari yang betul-betul yang memang harus, atau at least ya yang dari akuntansi pertanian belajar psikologi. Mereka tuh mengembangkan sistem juga, sistem yang betul-betul performance sama reward system yang benar gitu loh. Jadi kebanyakan yang kita bangun dari orang-orang ekonomi, orang manajemen tuh finance tuh nggak benar gitu. Benar untuk yang organisasi, tapi tidak benar untuk yang sisi manusianya. Sudah cukup pusing ya? Kita masuk jam 3 jam. Iya. Oke, waktunya sisa 5 menit lagi nih Pak. Iya. Mungkin ada teman-teman, ada yang bertanya lagi? Nggak ada yang di teks, nggak ada yang chatting. Yang di chat banyak. Kalau yang di chat kayaknya nggak ada. Nggak ada ya, oke. Iya.
Oke, satu pertanyaan lagi karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Saya ini Pak. Iya, silakan Pak. Tadi saya reward itu jangan berbentuk uang. Saya tadi mikir itu. Anak-anak saya ini hobi banget duit. Ternyata voucher Pak. Nah, saya akan ganti voucher selama ini. Memang kesannya uang nggak bagus ya, tapi sama aja sebenarnya. Voucher menginap di Polda. Kemudian saya publikasi memang kita, nah ini bagus, saya pikir nanti kalau yang teknologinya kita masukkan ke Tribun atau gitu, yang hal yang positif bisa kita ambil. Nah ini Pak, mungkin kita perlu belajar apakah sudah ada aplikasi itu untuk di tempat Bapak itu, sehingga sesama pegawai itu, saya lihat tadi kan ada daftar nama berapa poin itu. Apa sama kayak gitu gak? Kayak di Grab apa GoPay itu, orang-orang bintang berapa itu udah otomatis gak itu? Nah saya kepikiran teman-teman suruh bikin aplikasi nanti. Jadi kita sudah menerapkan sebenarnya Pak, tapi teman-teman sendiri yang bikin kadang-kadang per triwulan kelompok ini yang nilai tertinggi dapat reward. Cuman belum transparan menurut saya gitu. Dengan ada aplikasi, misalnya dia menulis artikel di media, poinnya berapa. Gitu. Ini udah Bapak di point based reward ini aja, menggunakan teknologi informasi sebagai peningkatan sarana kinerja. Nah, kalau ada aplikasi ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mengajarkan. Itu aja Pak. Jadi kalau tadi bentuk yang tadi dari point based reward itu tadi sebenarnya tadi ada yang kurang Pak, masih ada lagi dalam bentuk penghargaan dalam bentuk nanti pendidikan, usulan beasiswa gitu Pak. Oh iya. Usulan diklat. Saya lupa Pak. Ya. Yang voucher itu Ya. uang kantor atau uang pribadi Bapak? Kalau selama ini biasanya uang kita pribadi ya Pak ya. Biar semangat. Terdingetin. Pertanyaan itu diingetin jawabannya kan. Ntar jawabannya terakhir aja gitu ya. Karena itu banyak yang udah bertanya tuh. Saya grup cover juga nanya kan. Mana? Gitu. Apa deh? Oh ini sheet-nya ya. Jadi sebenarnya kalau kita BPKP itu kan punya aplikasi. Oh. Aplikasi ini. Jadi kita punya aplikasi yang saya punya activity harian. Ini yang saya belum close apa enggak. Jadi saya begitu absen sore, saya harus ngisi activity. Oh. Nah, activity-nya nanti dikaitkan dengan kategorinya kemana, sasaran organisasi. Ya. Dan saya harus ngisi. Desainnya kita mau ngarahkan dari sini menjadi hitungan reward. Jadi satu sistem reward point. Ini nasional atau jam sendiri? Ini kalau ini nasional yang ini Pak. Nasional. Cuma yang ini kan baru activity. Belum sampai ke reward. Nah, sistem reward yang kita mau nanti kita implant ke sini, sistem reward yang di sini kita mau implant di sini Pak. Jadi kan makanya kita pilotin teman-teman yang ini ngembangin SDM. Jadi dia nunggu sebenarnya naskah akademiknya dari saya untuk yang sistem rewardnya. Jadi nanti pengalaman yang sekarang ini kita sheet-nya ngambilnya dari Google Sheet lebih banyak Pak. Nah kalau yang ini kayak ini, dia punya versi webnya sama versinya aplikasi. Jadi kalau yang dulu di pusat itu kita harus ngisi judulnya apa, terus sama activity-nya. Tapi saya bilang ke teman-teman kayaknya di pusat susah deh, kayaknya bila activity dulu nanti closing. Harian, ini harian Pak. Kan kayak kemarin saya pulang dari klinik saya ngisi gitu Pak. Terus saya review laporan, review surat, rapat KMQ, FGD Bahasa. Tadi juga di sini saya bilang saya dari OJK gitu kan. Oh iya. Nah, nanti dia bagus Pak nih.
Ya. Kita bikin dulu Jambi, kita jual nasional. Iya. Jadi yang belum di sini itu adalah yang tadi, yang poinnya tadi, yang dari apa bintangnya. Jadi kalau bisa eksperimennya di OJK aja gitu, jadi BPKP. Jadi kalau aplikasi kayak gini kan pasti punya kan, OJK kan? Punya, tapi nggak ada daily itu untuk. Oh, untuk kita punya. akhir tahun aja. Kita nasional punya sampai activity, Pak. Jadi bisa isinya bisa lewat sini atau dari sini. Awalnya dari web, tapi sekarang dikembangkan untuk yang mobile. Jadi semua absen semua sudah dari sini, Pak. Jadi semua karyawan daily harus ngisi, Pak. Iya. Jadi ini sekarang kita ngabsen aja dari sini kan, Pak. Jadi dia ini ketahuan location saya kan. Ini activity-nya apa? Saya ngabsen. Mana ada? Oh, Ustaz, bisa lah bikin ini ya. Belajar nanti. Tapi ini usulan dari di tempat kita loh, Pak. Nah, bisa belajar nanti. Jadi ini waktu itu kan pas saya proper kayaknya harus saya match, saya minta pusat, saya bikin surat pengantar. Dari cukup lah saya belajar. Bagus juga Pak aktivitas, jadi ketahuan saya. Iya. Anak buah kita. Iya. Iya. Ya. Kan, tapi kan saya belum terapin itu kan, makanya kita pertanyaan itu jam tadi setelah kita terapin di OJK. Bintang 5 kita. Atau Pak Rudi ngajarin aplikasinya gitu, itu bintang 5. Coba, ya. Pribadi-pribadinya masukin aktivitinya itu tapi ada otorisasi atau validasi nggak Pak? Kan validasinya setelah selesai 1 hari dia validasi sendiri, dia masuk grup mana. Oh, nanti komite yang memilah gitu ya? Enggak, dia sendiri, dia masuk ke kelompok mana. Maksudnya sasaran yang mana individu. Kalau yang di web ini kan dia masuk sasaran, terus dia ngentri sendiri-sendiri ya. Jadi dia individunya masing-masing. Kalau yang di aplikasi mobile kita balik, activity baru masuk kelompok mana. Kalau yang ini kan dia akhirnya jadi lambat nih. Jadi kalau ini kan bisa langsung, jadi kita bisa mingguan. Nanti kemudian begitu sudah selesai, kan nanti scoringnya di mereka. Saya dia ngentri dua aktivitas yang kita hitung. Nanti kalau yang di ujian di tes di sini di pilot project, si komite yang melakukan evaluasi, ya dia scoringnya berapa gitu kan. Kalau di dalam draft kita, yang di dalam peraturan kita buat itu adalah yang isi pegawai kan, pegawai. Paling enggak alat kontrol pimpinan lah. Iya, kita harus percaya lah ya, percaya individunya. Jadi keterbatasannya tadi cuma belum sampai poin eksternal. Kalau organisasi kan sudah. Yang organisasi kan kita sudah RB, Pak. RB kan diukur sama survei kan? BPS. Nah, kalau pertanyaan siapa tadi? Bisa nggak eksternal? Ya bisa lah. Kan setelah job assignment selesai, Pak kasih bintangnya gitu. Nah. Pak, kalau di BPKP, teman kalau habis ngaudit, si auditi suruh bikin isi semacam survei nggak? Isi bintang apa itu? Di Fintech ada ya? Yang pendapat kepuasan dia ya? Iya. Oh iya. Surat kepuasan. Saya akan coba juga nih. Meskipun saya sebenarnya ngontrol ke auditing. Nanya juga ya? Ini mungkin bikin aplikasi aja. Iya. Bisa langsung enak itu. Happy apa enggak dia gitu. Si customer. Seru tuh ya. Kayaknya perlu OJT. OJT. Ada OJT. On the job training. Belajar aplikasi. Oh iya, diterapin aja di jam ntar jadi bawa. Jadi pokoknya tinggal kontrol apa nih kerjaan. Iya. Kalau kita nunggu yang dari pusat, yang alam, itu kebanyakan software pusat itu kan dari vendor ya, bank segala itu kan dari vendor, nggak cocok sama kita. Saya dulu di IT kan, saya lama di IT saya. Dulu saya udah komparatif beberapa macam software. Saya nggak cocok software ini ke Indonesia. Dia harus pakai tailor made, harus develop sendiri gitu. Beda modelnya. Kemarin yang di PTP juga sempat Pak, waktu itu yang Pak Berlino mau bikin Pak. Itu saya banyak sparring partner sama dia. Saya bilang Pak modelnya jangan harus betul-betul eksperimental. Jadi betul-betul bermanfaat. Dia mau sampai kebun Pak.
Kalau mau kebun tuh lebih gampang sebenarnya kan. Buruh kan lebih gampang. Jadi mandor-mandor itu disuruh buruh ngitung gitu. Kan sekarang kan banyak yang PTPN yang dia nggak kerja misalnya, tapi dia klaim gitu tuh. Tapi kalau isunya OJK kan beda lagi kan. Jadi OJK menurut saya lebih gampang, cuma berapa sih pegawainya? Eksperimen bisa lah, jadilah. Ya, nggak banyak. Tinggal modal programmer doang. Ini bisa semuanya program. Bisa. PJT nanti. Kalian cari jodoh gitu. Ini sejarah sekilas ya, saya cerita ya. Waktu ini kita masuk ke mobile app gini. Saya waktu itu dari Auckland kan 2018 balik Pak. Terus pimpinan waktu itu nggak berani ngerilis mobile. Nunggu Pak Rudi katanya, coba ngecek. Saya waktu lagi di kepegawaian. Terus saya akhirnya masuk, bisa kok, ayo kita rilis gitu kan. Akhirnya rilis berkembang sekarang. Anak-anak mobile app kita berkembang. Karena saya melihat harus masuk ke mobile app sekarang. Pimpinan sekarang kalau ngelihat pegawai itu udah, ya aja sih mau rapat baper jaket ini siapa sih gitu wajahnya. Yang ulang tahun dapat semua dia, ulang tahun dapat semua dia. Jadi kalau saya semua pegawai di bawah saya dapat. Tapi kalau yang pimpinan semua pegawai 6.000-an dia bisa baca. Gitu Pak. Jadi mobile app itu kayak di OJK juga ada sih Pak, namanya Smart HR Simfosia. Kita juga punya seperti itu. Smart HR. Jadi belum yang daily belum. Belum yang daily. Ngabsen sudah dari aplikasi? Sudah dari? Enggak. Maksudnya di mobile sudah pakai absen? Enggak, kita masih manual Pak. Kan kalau manual Sudah. enggak, kalau manual kan kena virus. Ya, makanya nggak boleh secara COVID ini. Dimatiin. Masih dada-dada aja. CCTV-nya Pak. CCTV Pak. Dada-dada. Saya waktu itu dicepet, kan waktu itu belum ada kan absennya kan. Saya bilang tuh, udah, yang itunya mesinnya kan udah nggak bisa COVID, gara-gara COVID. Segera bikin di sini, cepet langsung jadi Pak. Awal-awal juga crash, ya kan, begitu ngabsen 6.000-an orang. Tapi sekarang udah stabil nih. Nanti belajar OJT gitu. OJT. Dari yang layanan gratis. Dari layanan gratis. Ada. Oke. Baik. Udah jam 3 lewat ini Pak. Lebih 8 menit. Jadi terima kasih banyak Pak Rudi atas waktunya. Sudah bisa sharing Pak bersama rekan-rekan OJK Jambi dan juga teman-teman dari industri jasa keuangan. Ada dari Bank Jambi, Pak Fauzi dan juga Pak Roni. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan juga rekan-rekan dari seluruh BPR di Jambi yang sudah bergabung di virtual meeting kita. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan juga Pak Rudi, nanti kalau seandainya kita undang lagi, kami harap Bapak masih berkenan untuk datang ke kantor OJK Jambi kembali ya Pak ya. Saya datang lagi udah jadi itu poinnya. Baiklah. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Oh, terakhir Pak ada penyerahan plakat. Di mana kita diri? Jarang dapat plakat nih. Mati nggak sih? Mati gue aja. Oh iya. Oh iya. Kamera 1, 2. Oke. Kita teriakin yel-yel OJK, gimana? Oh iya, kita juga punya yel-yel Pak. Jadi kami mohon teman-teman untuk Diri di sini nih. dan teman-teman dari Ada yang di videoin? juga ini ya. Di belakang. Juga ikutan aja. Atau di dari sini? Biar kena semua. Kan pakai jarak. Jadi gimana Bang? Pokoknya di sini. Oh, saya di sini. Oke. Oh iya. Kita lihat. Ini Pak Erik, apa belakang Ini masih hidup nih. Masih Oh, masih. Ya. Enggak ini ya. Ya. Siapa kita? Kita makan dulu ya.
Siap dulu. Oke. Nanti kalau saya bilang siapa kita, jawabannya insan OJK. Ya walaupun ada teman-teman BKB juga ya. OJK Jambi, cerdas. Bukan mantul ya, mantul. Oh mantul. Oh itu aja, baiklah. Dipersingkat ya Pak ya. Kalau saya bilang OJK Jambi, jawabannya mantul, mantap betul, selalu luar biasa. Oke, tangannya di kepala-kepala aja pokoknya. Oke, latihan dulu ya. OJK Jambi. Mantul. Mantap betul, selalu luar biasa. Kita baru latihan. Latihan tepuk tangan dan bilang yeay. Biar rame ya. Baik. Sekarang ya. OJK Jambi. Mantul. Mantap betul. Selalu luar biasa. Yeay. Kita budaya kerja itu. Budaya kerja itu, Pak.